Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Sarapani Renggali SC. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku Postkolonial Mimikri, Teori dan Praktik. Buku ini karya Munaris, Iqbal Hilal, dan Muharsyam Dwi Anantama, membahas bagaimana warisan kolonial masih membekas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun secara formal penjajahan telah lama berakhir. Fokus utama buku ini adalah pada konsep mimikri, yaitu kecenderungan masyarakat terjajah meniru budaya penjajah, yang dalam teori postkolonial dibaca bukan sekedar bentuk inferioritas, melainkan juga sebagai mekanisme pertahanan dan bentuk resistensi. Konsep ini dibedah dalam konteks sastra, khususnya melalui analisis dua novel karya Iksa Kabanu, Pangeran dari Timur dan Sang Raja. Bab 1. Kolonialisme dan nasionalisme. Bab ini membuka diskusi dengan menyatakan bahwa kolonialisme tidak sepenuhnya menghilang setelah Indonesia merdeka. Dalam wujud baru, kolonialisme tetap hadir lewat hegemoni ekonomi, politik, dan terutama budaya. Negara-negara barat masih mempertahankan dominasinya atas bekas jajahannya, tidak melalui kekerasan fisik, melainkan lewat penetrasi budaya dan bahasa. Hal ini berakibat pada lunturnya nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda yang lebih tertarik meniru budaya barat. Penulis juga menyoroti bagaimana krisis nasionalisme ini mengkhawatirkan karena berdampak pada identitas bangsa. Dalam situasi ini, pendidikan menjadi salah satu garda depan untuk menanamkan kembali nilai kebangsaan dan karakter. Sastra, sebagai bagian dari pendidikan bahasa Indonesia, memiliki kekuatan reflektif untuk menunjukkan realitas sosial dan sejarah penjajahan, serta menghidupkan kembali kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya identitas nasional. Melalui pengajaran sastra, khususnya novel yang berlatar kolonial, peserta didik bisa lebih dekat dengan pengalaman sejarah dan nilai-nilai nasionalisme. Karya sastra dapat menjadi sarana penanaman moral dan identitas, karena seringkali memuat nasihat dan kritik sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis juga mengusulkan bahwa pembelajaran ini sebaiknya diarahkan untuk membangun sensitivitas terhadap penjajahan budaya yang masih berlangsung secara halus. Bab 2. Paradigma postkolonial dan sosiologi sastra. Bab ini menjelaskan teori postkolonial sebagai landasan analisis utama dalam buku. Postkolonial tidak hanya merujuk pada masa setelah kolonialisme berakhir, tetapi juga sebagai kerangka berpikir kritis untuk mengungkap dominasi dan warisan penjajahan yang terus hidup hingga kini. Homika, Baba, Edward Said, dan Gayatri Spivak menjadi tokoh kunci dalam pemikiran ini. Baba khususnya mengemukakan konsep mimikri, ambivalensi, dan hibriditas sebagai ciri hubungan antara penjajah dan terjajah. Dalam praktik kolonial, masyarakat terjajah dipaksa untuk meniru budaya penjajah agar menjadi nyaris sama tapi tak sepenuhnya sama. Disinilah letak mimikri sebagai alat dominasi, namun juga potensi subversif. Karena dalam ketidaksamaan itulah muncul ruang resistensi. Postkolonialisme berupaya menelusuri dan mengkritik wacana-wacana kolonial yang masih terinternalisasi dalam budaya dan sastra masyarakat bekas jajahan. Bersanding dengan teori postkolonial, pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk melihat bagaimana karya sastra memuat realitas sosial. Sosiologi sastra memandang sastra sebagai cermin masyarakat karena pengarang menyerap, merefleksikan, dan menafsirkan realitas sosial di sekitarnya. Sastra tidak berdiri dalam ruang kosong, tetapi lahir dari konteks sosial tertentu. Karenanya, karya sastra dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat. Melalui kombinasi dua pendekatan ini, buku ini ingin menunjukkan bahwa teks sastra khususnya yang berlatar kolonial bukan hanya artefak estetika, tetapi juga produk budaya yang bisa menjadi medan kritik atas warisan kolonialisme. Bab 3. Nasionalisme.
Bab ini membedah konsep nasionalisme dari perspektif sejarah dan teori. Mengacu pada Benedict Anderson, nasionalisme dipahami sebagai komunitas imajer. Orang-orang yang merasa terhubung secara emosional meski tak pernah saling mengenal secara langsung. Konsep ini penting karena menjadi dasar identitas kolektif sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme dan tumbuh sebagai respon terhadap penjajahan, serta sebagai upaya untuk membentuk kesadaran bersama. Namun, dalam era pasca kolonial dan globalisasi, nasionalisme menghadapi tantangan besar. Dominasi budaya asing, khususnya dari Barat, membuat identitas nasional terancam luntur. Pengaruh ini tidak hanya dapat terlihat dalam gaya hidup, tetapi juga dalam pandangan dunia generasi muda. Oleh sebab itu, nasionalisme dalam konteks postkolonial bukan hanya soal patriotisme, tapi juga mempertahankan identitas dari hegemoni budaya asing. Bab ini juga membahas bagaimana nasionalisme dikonstruksi dan dimaknai berbeda pada setiap era pemerintahan. Di era Orde Baru Lama, nasionalisme lebih bersifat ideologis dan politis, sementara di era Orde Baru, ia digunakan sebagai alat kontrol dan stabilitas. Kini tantangan nasionalisme berada pada bagaimana mempertahankan keaslian budaya di tengah tekanan kapitalisme global. Bab 4. Mimikri. Bab ini menjelaskan secara mendalam teori mimikri dari Homika dan Baba. Mimikri adalah strategi penjajah agar yang terjajah meniru gaya mereka, namun tetap dianggap lain dan rendahan. Peniruan ini menciptakan ambivalensi, suatu ketegangan antara menjadi serupa dan tetap berbeda. Dalam konteks ini, mimikri bisa menjadi bentuk ejekan terhadap penjajah karena ketidaksempurnaan imitasi justru membuat dominasi mereka tanpa rapuh. Baba melihat bahwa mimikri tidak terjadi secara total, dan justru dalam ketidaksempurnaan itu muncul ruang resistensi. Masyarakat terjajah meniru bahasa, gaya berpakaian, dan nilai-nilai penjajah, tetapi peniruan itu seringkali dibarengi dengan sikap kritis atau bahkan ironi. Inilah yang disebut Baba sebagai ruang liminal, ruang budaya baru yang terbentuk dalam persinggungan budaya, penjajah, dan terjajah. Dalam kenyataan, mimikri dapat terlihat dari kebiasaan berpakaian ala Barat, penggunaan bahasa asing, atau bangga terhadap nilai-nilai luar negeri tanpa menyadari adanya pengikisan jati diri. Penulis menekankan bahwa mimikri seharusnya dibaca secara kritis, bukan sekadar sebagai tanda inferioritas, tapi juga sebagai potensi subversif terhadap dominasi kolonial. Bab 5. Studi kasus mimikri dalam novel Iksakabanu. Bab ini menyajikan studi khusus terhadap dua novel karya Iksakabanu, Pangeran dari Timur dan Sang Raja. Kedua novel ini menggambarkan kehidupan Indonesia pada masa kolonial dan menunjukkan berbagai bentuk mimikri dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Misalnya, tokoh Ratna Juwita yang terbiasa berdansa dan mengenakan pakaian ala Belanda, atau tokoh Shafei yang menginternalisasi gaya hidup kolonial. Mereka adalah contoh nyata peniruan budaya Barat oleh masyarakat pribumi. Namun, peniruan ini tidak dilakukan secara total. Justru dalam ambivalensinya, para tokoh menunjukkan sikap ambigu antara mengagumi dan mengejek budaya penjajah. Novel-novel ini menjadi representasi kuat dari bagaimana warisan kolonial membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Iksakabanu dianggap sukses menghadirkan latar kolonial dalam sastra Indonesia modern, sesuatu yang jarang dilakukan sastrawan masa kini. Melalui karya-karyanya, ia bukan hanya menghadirkan sejarah, tetapi juga mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana jejak kolonial masih menempel dalam budaya, jati diri, dan bangsa. Bab 6. Penutup. Bab ini terakhir merangkum bahwa mimikri adalah gejala penting dalam melihat dampak kolonialisme yang masih hidup dalam budaya kontemporer. Melalui sastra, kita bisa melihat bagaimana mimikri bukan sekedar peniruan, tetapi juga menjadi alat kritik, resistensi, dan pencarian identitas.
Buku ini menekankan pentingnya membangun kesadaran nasional melalui pembacaan kritis terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas di tengah arus global. Selanjutnya saya akan lanjut ke buku Postkolonial, Hibriditas, Teori dan Praktik. Buku ini membahas bagaimana kolonialisme membentuk identitas baru dalam masyarakat Indonesia melalui mekanisme budaya dan sastra. Fokus utamanya adalah pada konsep hibriditas, sebuah kondisi campuran budaya yang lahir dari interaksi antara penjajah dan yang dijajah. Buku ini menyajikan teori dan praktik analisis postkolonialisme, terutama melalui dua novel karya Iksakabanu, Pangeran dari Timur dan Sang Raja. Bab 1, Kolonialisme dan Ideologi Baru Pribumi. Bab pertama membuka pembahasan dengan memaparkan bagaimana kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, tidak hanya menjajah secara fisik, tetapi juga merusak tatanan budaya masyarakat Indonesia. Kolonialisme meninggalkan jejak dalam bentuk dominasi ideologis, sehingga masyarakat Indonesia perlahan mulai mengadopsi cara hidup, nilai, dan pandangan dunia dari penjajah. Proses ini terjadi secara struktural melalui pendidikan, hukum, dan gaya hidup. Proses peniruan atau imitasi terhadap budaya kolonial ini kemudian menimbulkan hibriditas, suatu kondisi budaya ganda di mana masyarakat Indonesia menjadi tidak sepenuhnya pribumi, tetapi juga tidak sepenuhnya kolonial. Hal ini berdampak pada pudarnya identitas nasional dan kebanggaan budaya lokal. Peniruan ini sendiri lahir sebagai bukan semata kekaguman, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi dan strategi bertahan hidup dalam sistem kolonial. Penulis menekankan bahwa dampak kolonialisme masih terasa hingga masa kini, melalui fenomena neokolonialisme, dominasi ideologis ekonomi dan budaya barat yang tetap berlangsung tanpa penjajahan fisik. Masyarakat, terutama generasi muda, mengalami krisis nasionalisme karena terbiasa mengonsumsi produk budaya barat tanpa menyadari efeknya terhadap identitas nasional. Dalam konteks ini, karya sastra menjadi alat penting untuk merekam dan mencerminkan pengaruh kolonialisme. Sastra dianggap sebagai cerminan realitas sosial yang bisa digunakan untuk mengungkapkan proses hibriditas dan konflik identitas yang terjadi akibat warisan kolonialisme. Bab 2, Postkolonial hingga Nasionalisme. Bab ini menjelaskan bahwa postkolonialisme bukan hanya tentang masa setelah kolonialisme berakhir, melainkan cara berpikir kritis untuk menelusuri dan mengkritisi jejak-jejak kolonial dalam budaya dan sastra. Konsep ini mencakup bagaimana bangsa bekas jajahan menanggapi warisan kolonial, dan bagaimana dominasi Barat masih tertanam dalam sistem sosial, politik, dan pendidikan. Penulis memaparkan bahwa dalam teori postkolonial, karya sastra menjadi medan penting untuk menganalisis ketimpangan antara Timur dan Barat, dominasi budaya, serta pembentukan identitas. Sastra mampu mengungkapkan bagaimana masyarakat terjajah merespon tekanan budaya kolonial melalui mimikri, resistensi, atau penciptaan identitas hibrida. Nasionalisme dalam bab ini diposisikan sebagai proyek politik dan budaya untuk membangun kesadaran kolektif suatu bangsa. Namun, di tengah gempuran budaya Barat, nasionalisme Indonesia dinilai mengalami kemunduran. Hibriditas budaya yang terjadi akibat kolonialisme telah membuat generasi muda lebih dekat dengan budaya luar daripada budaya sendiri. Melalui perspektif postkolonial, penulis ingin membangkitkan kembali kesadaran tentang pentingnya identitas nasional dan memahami sejarah kolonial. Ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana teks sastra Indonesia mengandung kritik terhadap kolonialisme sekaligus upaya merekonstruksi identitas nasional. Bab 3, Hibriditas. Bab ini secara khusus membahas teori hibriditas yang dipopulerkan oleh Homika dan Baba. Hibriditas merupakan hasil dari pertemuan dua budaya yang berbeda dan tidak setara.
budaya penjajah dan terjajah yang kemudian melahirkan identitas baru yang ambivalen. Dalam teks ini, kolonialisme di hibriditas seringkali muncul sebagai hasil dari kombinasi budaya barat yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat pribumi. Menurut Baba, hibriditas bukan sekedar peniruan pasif, melainkan ruang baru yang membuka kemungkinan resistensi. Identitas baru ini sering tidak stabil karena terus berada dalam tarik-menarik antara nilai-nilai lokal dan kolonial. Hal ini dapat dilihat dalam cara masyarakat Indonesia mengadopsi bahasa, pakaian, hingga pola pikir barat, tanpa benar-benar melepaskan jati diri lokal mereka. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks sastra, hibriditas tercermin dari narasi, karakter, dan simbol dalam teks. Sastra menjadi alat penting untuk merepresentasikan pertarungan identitas ini. Ketegangan antara budaya timur dan barat dalam konteks sastra menunjukkan bagaimana kolonialisme membentuk subjek kolonial menjadi yang lain yang terpecah identitasnya. Yang memahami hibriditas, pembaca diajak untuk melihat bagaimana warisan kolonial bekerja secara halus dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat bekas jajahan membangun ulang identitasnya melalui negosiasi budaya yang kompleks. Bab 4. Analisis novel Pangeran dari Timur dan Sang Raja. Dalam bab ini, penulis menerapkan teori hibriditas pada dua novel karya Iksa Kabanu. Keduanya mengangkat latar sejarah kolonial dan menghadirkan tokoh-tokoh pribumi yang mengalami ketegangan budaya. Tokoh-tokoh ini mencoba meniru gaya hidup Belanda demi diakui atau bertahan dalam sistem kolonial, namun justru menciptakan identitas yang terpecah dan tidak stabil. Dalam Pangeran dari Timur, digambarkan bagaimana tokoh-tokoh pribumi mulai meninggalkan nilai-nilai lokal dan mengadopsi gaya hidup kolonial seperti pendidikan, berpakaian, hingga pergaulan. Namun, di sisi lain, peniruan ini tidak hanya membuat mereka setara dengan penjajah. Mereka tetap diposisikan sebagai yang lain dalam sistem kolonial. Sang Raja juga menyuguhkan kisah serupa, di mana karakter utama mengalami pergolakan batin antara kesetiaan pada budaya lokal dan daya tarik budaya kolonial. Penulis menunjukkan bahwa meskipun tokoh-tokoh ini tampak mengadopsi budaya barat, mereka tetap membawa jejak perlawanan dan kebingungan identitas. Hal ini menjadi cermin dari realitas masyarakat kolonial yang tidak memiliki tempat yang pasti dalam struktur sosial. Melalui dua novel ini, penulis menegaskan bahwa hibriditas merupakan salah satu dampak utama kolonialisme yang tercermin dalam narasi sastra. Novel-novel tersebut bisa dijadikan media edukasi dan refleksi untuk memahami sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia secara lebih kritis. Bab 5. Penutup. Bab terakhir ini merangkum secara keseluruhan isi buku dan menekankan pentingnya memahami hibriditas sebagai gejala budaya yang masih berlangsung hingga hari ini. Penulis menyatakan bahwa hibriditas tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi masih bisa ditemukan dalam gaya hidup modern masyarakat Indonesia yang tanpa sadar meniru budaya Barat. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya pendidikan dan literasi sastra yang berperspektif postkolonial agar generasi muda lebih sadar akan warisan kolonialisme dan mampu membangun identitas nasional secara kritis. Penulis juga memberikan saran agar kajian postkolonial terus dikembangkan dalam penelitian sastra, karena masih banyak aspek yang bisa dieksplorasi terutama dari karya sastra Indonesia kontemporer. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam dunia kritik sastra dan kajian budaya karena menggabungkan teori dan praktik dengan baik. Melalui analisis konkret terhadap dua novel, pembaca tidak hanya diajak memahami teori hibriditas secara konseptual, tetapi juga melihat penerapannya dalam teks sastra yang hidup dan relevan dengan kondisi Indonesia. Sekian penjelasan saya dari kedua buku tersebut, dari Kolonial Mimikri dan Kolonial Hibriditas Praktik dan Teori.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.